Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Aziz Nice. Kali ini saya akan membahas tentang upload, edit, dan juga update. Kalau diartikan secara misalnya unggah, ubah, dan juga perbarui. Oke, untuk materi upload file, nantinya kita akan rubah text field sampul itu menjadi file field, ya, menjadi komponennya itu namanya file field atau disebut juga file browser, yang nantinya akan diterapkan juga pada ubah.php. Ubah.php itu akan kita buat dengan cara duplikat dari tambah.php. Kenapa? Karena isi daripada ubah.php itu isi formnya sama. Jadi nanti kita tinggal duplikat saja dari form tambah.php. Seperti itu. Oke, kita langsung saja masuk ke Bootstrap dulu ya, supaya tahu file field apa yang kita nantinya gunakan. Silahkan buka dulu Bootstrap-nya. Seperti biasa, ketik getbootstrap.com, lalu enter. Pastikan sudah online dulu. Kemudian pilih documentation. Lalu cari di sini file browser. Ini ya, saya sudah ketemu. Jadi namanya file browser atau istilah lamanya dikenal dengan sebutan file field. Dia ada sebutnya file field boleh, sebut file browser boleh. Setelah itu copy, lalu kita pindahkan ke text field sampul. Jadi yang kita mau rubah adalah sampul, di mana sampul ini masih menggunakan text field. Nantinya kita akan rubah menggunakan file browser. Oke, silahkan buka tambah.php, itu ada di folder view ya, di dalam folder view. Di situ ada tambah.php, atau dengan cara tekan aja Ctrl P, lalu cari dengan mengetikkan tambah.php ini. Ya, langsung ketemu. Jadi biar lebih cepat bisa menggunakan Ctrl P agar tidak terlalu lama dalam mencari filenya. Jadi bisa dengan cara tekan Ctrl P lalu Ctrl S ya. Jadi pastikan ketika sudah dicari filenya ketemu di Ctrl S supaya filenya itu tidak hilang ketika nanti kita tekan Ctrl P lagi. Jadi stay tune di layar editornya. Oke, kita langsung cari yang sampul.php. Oke, selanjutnya kita tinggal paste ya di sini. Kita ganti yang tadinya text field, kita rubah menjadi file browser. Kita paste dari hasil kopian kita dari Bootstrap ya, file browsernya. Jadi sampul ini tadinya text field, kita rubah menjadi file browser. Kita paste saja langsung. Jadi seperti ini ya. Lalu Ctrl S saja supaya langsung rapi seperti ini. Oke, kalau sudah, rubah bagian atas juga pada bagian form. Tambahkan di sini enc type, pilih yang multipart form data. Nah, jadi inputan yang berupa file itu wajib ditambahkan multipart form data. Jika tidak tambahkan fungsi ini, fungsi enc type multipart form data, otomatis inputan yang berupa file itu tidak akan nantinya bisa dijalankan atau tidak akan bisa disimpan ke dalam database ketika kita memang menggunakan fungsi penyimpanan ke dalam database. Pasti akan gagal seperti itu. Setelah itu jangan lupa kita tambahkan name pada sampul ya. Sebelumnya kita gunakan text field sudah ada name-nya. Nah, kita tadi sudah timpa menjadi file browser, otomatis name-nya hilang. Nah, kita tambahkan name pada komponen sampul ini. Oke, seperti ini. Kalau sudah di save lagi, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang validasi ya, yaitu pada judul. Nah, kita tambahkan juga pada file browser sampul agar nantinya ketika tiap user itu belum memilih gambar, itu tidak akan dieksekusi ke perintah simpan seperti itu. Untuk validasi ini bisa ditambahkan ke setiap text field ya. Cuman di sini saya baru kasih contoh pada judul. Nah, kalian bisa implementasikan pada tiap-tiap text field yang lain, seperti di text field pengarang, penerbit, dan juga tahun terbit. Oke, kita copy dari sini sampai dengan sini ya. Kita copy.
salin di dalam kelasnya. Lalu diganti yang tadinya judul menjadi sampul. Oke, selanjutnya kita copy yang berikutnya. Nah, yang ini ya, div class invalid feedback sampai dengan /div-nya. Kita copy, kita paste di sebelum label. Nah, di sini ya. Kemudian Ctrl S. Kita ganti dari judul menjadi sampul. Oke. Kalau sudah, kita coba run di browsernya. Kita buka localhost-nya, localhost 8080 ya. Lalu kita buka daftar buku, kemudian klik tambah data buku. Oke, sudah tampil ya. Sekarang kita tinggal tambahkan validasinya supaya nantinya ini bisa berfungsi gitu ya. Karena untuk name sampulnya kita belum panggil pada controllernya, baru kita set pada inputannya saja, belum kita set pada controllernya. Oke, langsung kita set saja, kita tambahkan pada controller. Itu ada di dalam folder controller, yaitu di dalam controller q.php. Oke, di sini ya. Kita atur validasinya, validasi pada sampul itu di dalam coding validasi di sini. Oke, kita lanjutkan dan menambahkan tanda koma untuk melanjutkan ke validasi pada komponen yang selanjutnya. Sebelumnya kita sudah buat pada text field judul, kita tambahkan sekarang pada file browser sampul. Kita panggil name-nya yaitu sampul, variabelnya sampul ya. Kita buat rules. Rulesnya yaitu uploaded. Maksudnya di sini itu filenya wajib diupload gitu ya. Jadi ada aturan filenya wajib diupload dengan name sampul pada file browser sampul yang ada pada form tambah php. Kita panggil name pada file browsernya yaitu sampul. Kemudian kita tambahkan vertical bar ya, seperti ini. Kita beri max size ya, max size-nya atau maksimal ukuran filenya sampul, koma, misalkan berapa ya. Kalau bisa 1 MB berarti ketik aja 1000 seperti ini. Kalau misalkan mau dikasihnya minimal 10 MB berarti 10.000 seperti ini. Kemudian yang wajib diupload adalah hanya gambar, jadi selain gambar tidak akan bisa ya. Biar halamannya luas, kita Ctrl B dulu ya, seperti ini. Lalu meme in, meme ini artinya yang kita khususkan gambarnya itu formatnya apa saja. Misalkan nanti ada JPEG ya, JPG dan juga PNG untuk jenis gambarnya. Lalu kita tambahkan lagi errornya apa, aturan errornya. Jadi ketika misalkan ada aturan yang tidak terpenuhi, misalkan pada upload sampul, kemudian max size ya, ini bukan A tapi E ya, max size, pada aturan max size nya tidak terpenuhi, kemudian pada aturan gambar dan selanjutnya itu errornya apa yang dimunculkan gitu ya. Jadi ini aturannya apa, kesalahan yang ditampilkan apa. Pertama, kesalahan ketika tidak diupload filenya. Kita beri keterangan gambar wajib dipilih, bisa seperti ini ya. Kita lanjutkan pada aturan max size. Jika max size-nya tidak terpenuhi, kita tampilkan apa yang harus ditampilkan. Ukuran gambar terlalu besar misalnya ya. Kemudian is image. Jika filenya bukan image,
peringatan yang akan ditampilkan yaitu file wajib gambar. Misal yang terakhir meme-in. Sama misalkan ya, file wajib gambar. Oke, seperti ini. Misalkan di sini saya kasih aturan 10 MB ya. Kemudian untuk validasi, ketika sudah dicoba sebelumnya, kita menggunakan perintah yang ini dan juga perintah yang ini. Ternyata tanpa perintah ini pun kita bisa gunakan, asalkan kita sudah gunakan session pada base control. Oke, saya akan tampilkan dulu ya di base controlnya. Ctrl P, base control. Nah, kita sudah gunakan di sini. Jadi kita tidak perlu lagi memanggil fungsi $validation config services ya. Tidak perlu ini karena kita sudah gunakan session. Jadi perintah ini sudah tersimpan pada session. Kita bisa hapus saja. Kemudian ini juga tidak perlu, cukup sampai with input saja. Jadi perintah ini itu sudah include, cukup menggunakan perintah with input saja tanpa harus menggunakan ini. Karena kita tidak panggil nih $validation. Kenapa? Karena $validation ini fungsinya sudah tersimpan pada session yang kita sudah simpan pada base control. Jadi ini kita hapus saja. Oke, jangan lupa di Ctrl S. Ada lagi yang kita harus atur. Oke, untuk perintah selanjutnya kita tempatkan di sini. Kita buat variabel baru ya, misalkan fl sampul. Ini maksudnya itu file sampul ya, atau boleh diketik secara lengkap juga ya, file sampul seperti ini. Database request get file. Ini kita fungsi untuk menangkap file ya dari file sampul. Dan kita gunakan perintah move. Ini fungsi untuk mengcopy ya, memindahkan file kita tangkap, kemudian kita pindahkan ke folder image. Oke, folder image ini kita sudah buat sebelumnya, itu pada folder public. Nah, di sini. Jadi kita pindahkan nantinya file yang kita tangkap pada file sampul, kita pindahkan ke folder image, ada di sini. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Kemudian kita buat variabel baru lagi, namanya misalkan nama sampul atau nm sampul, seperti itu aja. Nah, fungsi daripada $nm sampul ini itu digunakan untuk mengambil name daripada file sampul yang nantinya kita akan simpan ke dalam database, seperti itu. Berarti untuk yang ini kita ganti perintahnya, karena kita sudah tidak menggunakan lagi text field, tapi menggunakan file browser dengan cara memanggil variabel ini nm sampul ya. Oke, cukup seperti ini. Oke, sebelum kita running, kita cek dulu apakah ada kesalahan atau tidak ya, ada error atau tidak. Yang di sini kita bisa lihat di sini ada 6 kesalahan ya pada controller buku.php. Kita lihat kira-kira kesalahannya di mana. Kita scroll dulu ke atas. Oke, ini ya, kita di sini kelebihan kurung siku. Nah, kita hapus saja ini yang ini ya. Kemudian Ctrl S. Setelah itu jangan lupa kita running pada browser. Pastikan PHP server kalian itu sudah diaktifkan. Oke, sekarang kita coba satu persatu. Oke, kalau sudah tidak ada kesalahan, kita langsung running di browsernya ya. Jadi syaratnya ini, pastikan PHP server pada CI-nya sudah aktif, kemudian XAMPP control panel-nya juga sudah diaktifkan pada bagian Apache dan juga MySQL. Kita coba saja, misal di sini
Kita coba dulu filenya di sini, belum kita pilih ya. Untuk gambar sampelnya kita belum pilih. Apakah validasinya itu sudah berhasil atau belum? Kita coba dulu. Silahkan klik tambah. Oke, di sini keterangannya gambar wajib dipilih. Artinya validasinya sudah berhasil untuk file yang kosong. Jadi ketika filenya kosong atau gambarnya itu kosong, belum dipilih, maka akan muncul attention atau peringatan gambar wajib dipilih. Oke, ini agar lebih bagus ya, kita kasih tanda seru pada peringatannya. Kita kembali lagi ke lembar codingnya. Ya. Ini kita juga ganti ya, tadi saya sebelumnya udah ganti nih ya. Untuk yang meme-in supaya membedakan antara yang isImage dan juga meme-in, saya ganti tanda peringatan atau pesan peringatannya yaitu tipe file gambar tidak sesuai. Oke, kita kembali lagi di browsernya. Kita coba isi sekarang ya. Kita coba validasi yang ini. Ukuran gambar yang terlalu besar. Di sini saya memberikan ukuran yaitu 1 MB ya. Kalau misalnya kalian ingin membuat menjadi 10 MB, tinggal diganti menjadi 10.000 ya. Oke, sekarang kita coba cari gambar yang ukuran filenya itu lebih dari 1 MB. Nah, di antara gambar ini kita cari, di sini saya memiliki gambar yang besarnya itu 1,51 MB. Artinya melebihi daripada ukuran yang saya tentukan pada validasi sampul ya. Kita coba. Oke, di sini ada keterangan ya, berhasil ya. Ukuran gambar terlalu besar. Kemudian kita coba file yang bukan merupakan gambar. Kita coba validasi yang ini. Nah, yang ini ya, isImage. Artinya file ini hanya bisa dipilih gambar. Selain gambar itu tidak bisa. Kita cari file yang bukan berupa gambar. Oke, selanjutnya kita coba yang file bukan gambar ya, yang tadi kita sudah bahas. Kita klik browse, lalu pilih yang, nah ini ya, saya punya format yang PDF. Coba kita upload yang PDF, itu berhasil atau tidak. Kita klik tambah. Nah ya, berhasil ya validasinya. Filenya wajib gambar. Jadi kalau tidak gambar atau bukan gambar, dia nggak mau seperti itu ya. Jadi sampel ini wajib gambar. Sekarang kita coba browse, cari gambar yang sesuai. Misalnya yang ini. Di sini saya memiliki ukuran gambar yaitu kurang dari 1 MB ya, 37,5 KB. Artinya bisa. Dan formatnya juga JPG. Ya, formatnya JPG. Kita coba. Kita klik tambah. Oke, berhasil ya. Berarti untuk coding output kita itu sudah berhasil. Setelah kita coba run di browsernya, kita coba cek ya, apakah betul gambar yang tadi kita sudah upload itu pindah di dalam folder image. Kita cek langsung ya. Kita coba ceknya di public, ya ini ya, di public, kemudian di folder img. Ya. Kalian lihat, kita klik. Nah, kita pindah tadi yang ini ya, CSS JPG tampil. Sudah tampil di folder image css.jpg sesuai dengan yang tadi kita sudah upload. Oke, sekarang kita lanjutkan pada halaman ubah.php. Kita buat dulu halaman ubah.php nya dengan cara kita duplikat dari halaman tambah.php. Yang ini ya, kita duplikat halaman tambah.php. Kita copy, kita paste juga di sini. Tinggal kita rename menjadi ubah.php. Oke, kita tinggal ubah ini menjadi form ubah.
Setelah itu kita tinggal atur ya pada setiap value-nya, karena value-nya berbeda. Jadi ketika nanti kita sudah klik ubah pada text field, data-data yang ada di dalam database itu ditampilkan pada tiap-tiap text field dan juga file browser pada form ubahnya. Nah, nantinya itu akan tampil di sini ya. Nantinya itu akan tampil di sini ketika ini sudah menjadi form ubah. Jadi setiap yang kita klik datanya itu akan ditampilkan data-datanya yang ada dalam database itu ditampilkan di sini. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke dalam Visual Studio Code-nya. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Lalu kita rubah yang ini ya menjadi update. Nantinya kita akan membuat metode namanya update ya. Karena kalau misalkan kita buat namanya perbarui kurang enak. Jadi kita gunakan bahasa Inggris saja yaitu update. Meskipun yang lain di sini ada tambah, ubah, detail menggunakan bahasa Indonesia. Tapi agar kalimat atau katanya menjadi lebih enak ya, kita gunakan bahasa atau kata yang sering digunakan yaitu update. Fungsinya untuk memperbarui daripada data yang kita nantinya ubah seperti itu. Kemudian untuk value-nya kita rubah ya, value. Kita Ctrl B dulu agar halamannya lebih luas. Nah, ini kodenya dirubah ya. Oke, seperti ini ya. Kita rubah codingannya seperti ini. Kenapa? Agar nantinya jika pernyataan itu true ya, itu yang akan ditampilkan adalah data yang lamanya. Ketika nanti pernyataan itu false, maka yang ditampilkan adalah field atau record yang terdapat pada database, pada field judul ya. Yang ditampilkan adalah record pada field judul. Jadi jika nanti nilainya true, maka ini ditampilkan. Inputan yang sebelumnya tampil pada text field judul. Tetapi jika nilainya false, itu yang ditampilkan adalah record daripada field judul. Nah, ini kita copy untuk kita salin ke setiap value pada tiap-tiap komponen yang lain. Kita belok, tekan Ctrl D, kita rubah menjadi pengarang. Selanjutnya ini kita ganti juga di blok, tekan Ctrl D, lalu ganti dengan banner B. Ini kita ganti V, Ctrl D, tahun. Kecuali yang ini ya, ini tahun terbit, karena ini membaca field yang ada dalam database. Sedangkan ini membaca name pada text fieldnya. Oke, selanjutnya kita kopikan juga di sini ya, di label choose file. Ini kita ganti, kita paste ya. Tapi kita hanya butuh yang ininya saja ya. Jangan lupa tambahkan arti koma, terus ganti field name-nya menjadi sampel. Oke, sudah. Sekarang kalau sudah, kita kembali ke roots-nya. Kita atur roots-nya terlebih dahulu sebelum kita membuat metode update dan juga metode edit. Kita masuk ke roots. Ada di config, kemudian pilih roots. Kita salin untuk yang ini ya, qualification tambahnya.
kita paste saja di sebelum hapus ya. Kita tinggal ubah public function-nya menjadi ubah. Nah, ini form ubah data buku. Yang ini menjadi ubah. Karena kita buat view-nya namanya juga ubah ya. Ubah.php. Nah, yang ini ya. Jadi setelah nantinya berhasil, itu akan ditampilkan file ubah.php. Jangan lupa kita masukkan di sini variabel ID ya. ID buku ya. Oke, ID buku. Kemudian untuk yang ubah.php juga tadi ada yang belum ya. Yang belum kita tambahkan di sini, kita memanggil daripada ID /php, kemudian $buku kurung siku ID buku. Nanti kita akan memanggil ID buku ya. Jadi kita perbarui data berdasarkan ID buku. Lalu kita tambahkan juga di sini karena kita nanti akan memanggil ID buku pada ubah ya, yang gunanya untuk kita teruskan di fungsi update. Kita tambahkan juga di sini perintah buku $this buku model. Kita panggil yang get ya, get buku, kemudian ID buku. Oke, seperti ini ya. Oke, kalau sudah kita coba jalankan. Kita refresh, kembali ke daftar buku, kemudian klik detail. Ya, diubah. Kita belum tambahkan link ya untuk ke edit. Kita tambahkan dulu link untuk ke form ubah bukunya, form ubah data buku. Kita kembali ke codingannya dulu. Kita masukkan link pada tombol ubahnya. Itu ada di dalam file detail.php. Nah, di sini ya. Ini ubahnya belum kita tambahkan link untuk ke form ubah data buku. Oke, seperti ini ya. Oke, kita tambahkan ini bukan ID buku tapi ID underscore buku ya. View ubah.php. Nah, ini ya. Underscore, nama fieldnya itu field name-nya ya. Itu pakai underscore. Oke, tampil ya. Oke, sudah tampil, kita lanjutkan ke fungsi update ya. Kita buat kontrol namanya update. Untuk update ya, itu codingannya sama kayak simpan. Jadi kita copy saja dengan yang simpan. Kita copy saja yang simpan. Kita copy ya. Dari sini validasi ya, semuanya saja ya, dari sini sampai dengan lewat. Nah, ini ya. Kita copy, kita paste setelah yang ubah. Nah, tinggal kita ganti public function-nya, itu name-nya menjadi update. Lalu jangan lupa masukin parameter ID bukunya. Kemudian ini bukan ke tambah tapi ke ubah ya. Lalu yang ini kita ganti data berhasil diubah. Oke, kita tambahkan lagi di sini ID buku ya. Karena kita mau menyimpan berdasarkan ID buku ya. $ID buku. Ya. Oke, seperti ini. Ini field name yang ada dalam database. Ini yang kita buat, yaitu parameter ID buku. Ya, sesuai dengan ini. Jadi bedanya antara coding simpan dan update itu bedanya di sini.
Ketika kita menggunakan fungsi untuk update atau perbarui data yang sudah kita simpan, itu berdasarkan ID yang ada dalam tabel kita pada tiap-tiap recordnya, berdasarkan field ID buku. Jadi kita menyimpannya, kita update-nya berdasarkan ID buku, field ID buku. Sedangkan coding simpan, ya, bertolak belakang dengan update, dia menyimpan data yang belum disimpan pada tabel kita. Artinya membuat data baru. Oleh sebab itu dia tidak menyimpan ID. Ya, tidak menyimpan berdasarkan ID. Jadi bedanya hanya di sini. Ada tambahan ID bukunya saja. Kita coba jalankan di browsernya. Kita pilih yang ini, kita ganti misalkan namanya menjadi Andri Pratama misal ya. Kita ganti misalkan pengarangnya menjadi namanya Andri Pratama. Lalu kita, oh ini kita belum rubah nih, tombolnya namanya jadi ubah ya, bukan tambah. Ya, menjadi ubah. Reload. Nah tadi ya, fungsinya all itu dia menyimpan daripada inputan yang sebelumnya. Jadi ketika kita refresh, dia kembali ke inputan awal. Fungsi all pada masing-masing komponen yang ada pada tiap form tambah ataupun pada tiap form ubah. Nah, jadi fungsi all ini adalah menyimpan inputan yang sebelumnya, seperti itu. Jadi ketika kita reload atau refresh, dia tidak hilang, tapi kembali lagi ke inputan yang sebelumnya. Oke, setelah ini selesai, kita lanjut lagi masuk ke ubah.php-nya. Ada yang perlu kita tambahkan. Di setelah csrf field, kita tambahkan perintah yaitu untuk fungsi alt-nya si sampul ya. Fungsi alt-nya si sampul yang ada di ubah ya. Nah, jadi maksudnya gini, ketika nanti kita simpan dengan gambar yang sebelumnya, gambarnya sama, itu ketika kita klik ubah itu nggak error gitu, karena dia masih menyimpan sampul yang lama. Ya, ketika kita tidak memilih lagi sampul yang baru. Jadi codingannya seperti ini. Jadi sifatnya kita hidden, nggak kita perlihatkan gitu ya. Menggunakan fungsi hidden. Input, enter, tipenya hidden. Kemudian name-nya kita jadikan name-nya itu sampul lama. Value-nya phpp untuk spasi buku guru sampul. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita tambahkan ini ya, di sini ada name. Lalu kita masuk lagi ke buku.php, kita ganti yang ini, get filenya ya bukan sampul tapi sampul lama. Lalu kita tambahkan kode percampuran di sini ya, kita tambahkan if. Di sini dimaksudkan ketika kita kondisi gambar sampulnya itu adalah gambar yang lama, itu kita akan simpan menggunakan name sampul lama seperti itu ya. Tetapi jika gambarnya itu menggunakan gambar yang baru, kita akan mengambil name dari name sampul. Nah, oleh sebab itu jangan lupa tambahkan codingan di ubahnya. Itu perintah yang ini ya, input tipenya hidden, namanya name-nya sampul lama, value-nya buku sampul. Ketika memang nantinya yang disimpan adalah gambar yang lama. Tetapi jika yang disimpan adalah gambar atau uploadan file yang baru, nanti akan dipanggil adalah name yang sampul, seperti itu ya. Oke, kita ambil dulu ini di atas ini ya, kita pindahkan dulu, kita ganti dengan nama sampul. Artinya jika gambar yang diambil itu adalah gambar yang baru, jadi nanti kita ambil filenya itu adalah file sampul, seperti itu ya. Kemudian kita gunakan if di sini, if $file sampul
jika errornya itu kodenya 4, maksudnya 4 di sini kode kesalahan jika file uploadnya itu kosong atau menyimpan file dari sampul lama, gitu ya. Menyimpan file dari name sampul lama. Artinya filenya tidak dirubah atau upload filenya itu tetap tidak ada perubahan. Nah, karena filenya itu sudah ada, ya, sudah ada di sebelumnya, langsung tampil datanya, berarti kita hilangkan validasi pada rules uploadnya. Nah, ini dihapus, ya, agar nantinya tidak error. Nah, dihapus agar nantinya ini bisa berfungsi, gitu ya. Artinya jika nanti filenya itu menggunakan file lama, itu akan memanggil fungsi yang di sini nantinya. Kita lanjutkan mm sampul $this request else sampul $file sampul get name $move. Nah, yang ini kita ambilnya dari yang ini saja, ya. Kita ambil, kita paste di sini. Ini karena sudah kita tuliskan di atas, kita hapus. Kemudian kita masukkan di sini $mm sampul. Nah, cukup seperti ini, ya. Jadi maksudnya jika nanti file sampel itu menggunakan file sampel yang lama atau tidak mengalami perubahan, kita panggil variabel sampul lama. Tetapi jika filenya itu adalah uploadan gambar yang baru, kita jalankan fungsi ini, mengambil daripada get name-nya file sampul, seperti itu. Kemudian kita panggil name sampul ini di coding simpannya, seperti itu. Sudah, sekarang kita coba, ya, pada browsernya. Kita coba yang ini, ya, CSS, ya. Misal di sini saya ubah namanya menjadi CSS lanjutan. Ini penerbitnya saya ganti Andre, ya. Kemudian ini tidak saya rubah, ya. Kita coba codingannya yang ini tadi, ya, tersimpan tidak, ya. Jika nih, ya, file gambarnya itu tidak dirubah, kode 4-nya artinya sebenarnya jika filenya kosong, ya. Tapi karena filenya di sini tidak kosong, masih mengambil daripada file lama, kita jalankan yaitu dengan mengambil name daripada sampul lama yang ada di ubah.php. Nah, yang ini, ya, kita panggil ini. Makanya ini kita hidden supaya tidak terlihat. Kita klik ubah. Oke, data berhasil diubah, kita lihat. Nah, seperti itu, ya. Jadi gambarnya tetap yang lama. Kemudian kita coba fungsi daripada codingan yang ini, ya. Jika uploadan gambar itu yang baru, gambar yang baru, dia akan menyimpan gambar yang baru, ya, dengan mengambil name daripada file name sampulnya. Kita coba, kita rubah yang ini, kita ubah, misal kita ganti gambarnya menjadi, ya, misal yang ini, ya, JavaScript. Kita ubah. Nah, berubah, ya. Oke, seperti itu, ya, lebihnya. Jangan lupa kita cek PHP adminnya, kita cek di tabel buku. Nah, ini juga berubah, ya. Nama filenya berubah. Kemudian ini juga judulnya berubah. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.